Orang orang Kristen di zaman aniaya itu akan terbunuh. Itu akan pasti dibunuh. Dan orang yang malah bertahan itu orang yang sepaham dengan antikristus. Ya kalau nggak dibunuh murtad. Nah kamu pilih mana? Kalau kamu bertahan hidup berarti kamu murtad. Kalau kamu mati berarti kamu tetap pertahankan imanmu. Kalau tanda kutip itu pengetahuan ilmu lain. Nah, ilmu lain yang dalam arti yang gaib, bisa saja yang kuda kuning ini mereka pakai untuk, misalnya contoh, menurut pendapat saya sih, mengambil seseorang nyawanya dengan cara hal seperti itu. Nah, justru itu kalau untuk pribadi saya, karena di suatu daerah pasti ada sesuatu hal seperti itu. Jadi di dalam pribadi saya sendiri, untuk membentengi itu biasanya kalau ada pengetahuan lain dalam arti gaib, ada yang membentenginya, misalnya suatu ilmu apa begitu. Tetapi kalau saya sih pelajari sih, lebih bagusnya pakai kuasa darah Yesus kalau menurut saya, karena dan itu memang langsung dibenteng, karena kalau saya lihat pasti mereka memakai hal ini untuk mengambil sesuatu, mungkin roh orang dengan kuasa ini, karena kuasa itu kan diberi kuasa juga, maka mengambil seseorang dengan hal gaib. Tetapi kalau seperti kita orang Kristen, dengan darah Yesus kita bentengi pribadi kita, apapun itu tidak akan tembus. Menurut saya sih, betul percaya itu tidak apa-apa sih. Ya orang Kristen di zaman aniaya itu akan terbunuh. Itu akan pasti dibunuh. Dan orang yang malah bertahan itu orang yang sepaham dengan antikristus. Ya kalau nggak dibunuh murtad. Nah kamu pilih mana? Kalau kamu bertahan hidup berarti kamu murtad. Kalau kamu mati berarti kamu tetap pertahankan iman. Kalau saya sih ada istilah. Lanjut. Ya karena Tuhan Yesus kan udah menubuatkan itu. Di akhir zaman hal-hal seperti itu akan terjadi dengan dahsyat. Jadi tidak perlu pusing sebenarnya. Ya justru itu, kalau seperti kita orang Kristen, lebih baik mati mempertahankan iman daripada kehilangan itu. Kalau menurut saya sih. Ya. Oke, gitu ya Pak ya. Oke, siap. Oke. Siapa ini? Silakan Ijar si Barani. Halo. Halo? Gak ada ya? Kenapa susah-susah banget ini mau naik ya? Pada ini ya. Halo, malam Kak. Ya malam. Ini Kakak Kristen apa nih? Katolik? Protestan? Protestan, bukan Katolik. Oh, Protestan. Oke. Jadi Kak, aku mau tanya, itu di dalam Alkitab Kristen kok ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Perjanjian lama itu sebelum Yesus lahir ke dunia, itu kitab yang ditulis para nabi, kitabnya Musa, dan juga Amsal-Amsal dan hikmatnya Salomo dan Mazmurnya Daud. Sedangkan perjanjian baru itu adalah catatan, tulisan, dan kesaksian mengenai ketika Yesus sudah datang ke dunia sebagai janji yang dinubuatkan di perjanjian lama.
Jadi perjanjian lama itu adalah nubuatan Mesias yang akan datang, sedangkan perjanjian baru adalah penggenapan Mesias yang telah datang atau yang sudah datang. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang diobok-obok, diubah-ubah, kemudian disebut perjanjian baru, bukan begitu. Kan aku bingung kalau memang itu Tuhan Yesus itu punya Rasul 12 untuk mencatat kejadian-kejadiannya Tuhan Yesus, larangannya Tuhan Yesus. Kira-kira Alkitab yang paling lama, Alkitab yang mana? Alkitab paling lama, Markus yang paling tua. Ya. Nah, itu perjanjian lama. Perjanjian baru. Oh, kok bisa perjanjian baru, Kak? Loh kan yang ditulis itu yang mana dulu? Yang sejak Yesus lahir ke dunia itu ya yang perjanjian baru yang paling tua itu ya Markus. Tapi kalau perjanjian lama yang paling tua itu ya tulisan Musa. Oh, berarti yang perjanjian lama itu istilah Yesus belum lahir. Iya, ketika Yesus belum datang. Dia masih dinubuatkan di perjanjian lama. Belum datang sebagai daging. Sebagai manusia. Itu. Makanya aku bingung kok ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, perjanjian Ini lama, kira-kira mana yang benar? baru itu kan. Enggak ada kira-kira mana yang benar karena orang-orang yang mengatakan kira-kira mana yang benar karena berpikir perjanjian baru adalah perjanjian lama yang diubah-ubah, dan biasanya itu kadrun yang begitu. Umat-umat padang gurun yang berpikir begitu karena mereka nggak belajar, nggak mengerti. Kristen nggak ada yang berpikir begitu karena mereka tahu arti perjanjian lama itu apa, perjanjian baru itu apa gitu. Cuman itu yang aku bingung tuh di situ, kok ada perjanjian lama, perjanjian baru. Iya, belajar Alkitab lagi ya. ini. Kamu jadi Kristen harus belajar lebih dalam tentang imanmu. Jangan beriman KTP seperti orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Karena kalau kamu bertanya seperti itu, ya kamu sama seperti kadrun. Gitu. Oke, shalom Kak. Ya, silakan. Saya di sini mau bertanya, gimana bangsa Israel pada zaman kasih karunia ini? Apakah mereka sudah percaya Yesus sebagai juru selamat apa gimana? Saya mencari jawaban aja Kak, soalnya saya juga sekolah STT juga, jadi takut saya nanti aku ada ditanya kayak gitu sama orang lain kan. Jadi saya pengen tahu jawaban dari kakak ini. Ya, kita nggak tahu mereka kemana. Mereka terpencar-pencar semua. Mereka hilang, nggak tahu kemana perginya. Karena mereka semua sibuk berdiaspora. Jadi identitas mereka sebagai Israel itu sebenarnya udah tidak utuh lagi. Karena udah rusak, udah kawin campur semuanya. Makanya mereka bingung mau bangun bait suci ketika kami dapat benih-benihnya dari mana. Lewi dari mana, Yehuda dari mana, dan lain itu dari mana. Ya. Dan apakah mereka ada percaya kepada Yesus? Ada yang percaya kepada Kristus. Yahudi Mesianik itu mereka percaya kepada Yesus. Ada orang-orang rabbinik yang meneruskan pengajaran Rabbi Akiva, itu banyak. Ada Yahudi ortodoks, ultra ortodoks, ya ada juga begitu yang rasis dengan orang-orang Kristen. Ya, jadi kalau kamu tanya kemana Yahudi itu, ya nggak kemana-mana sebenarnya. Ada mereka yang bebal, ada mereka yang mau terima. Gitu. Jadi kalau bicara Yahudi itu Yahudi yang mana? Gitu. Yahudi itu nggak semua menolak Yesus. Iya. Kan orang itu kan bangsa pilihan. Tapi kan Yesus berkata bahwa tidak ada keselamatan melalui Yesus. Artinya harusnya nggak percaya sama Yesus atau yang di luar yang percaya Yesus itu nggak akan selamat. Gimana kan dengan bangsa Israel pada saat ini kan masih ada yang belum percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Jadi padahal mereka bangsa pilihan. Gimana juga tuh? Mereka tidak pilihan kalau tolak Yesus tuh nggak pilihan. Nggak ada mereka pilih. Mereka itu bangsa pilihan karena dari mereka Mesias akan lahir. Mesiasnya udah datang. Jadi nggak ada spesialnya lagi mereka itu. Mesiasnya sudah datang. Janji Allah kepada Abraham bahwa oleh keturunanmu
seluruh bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Itu sudah terjadi 2000 tahun lalu. Itulah Yesus. Makanya dalam Galatia 3:29 dikatakan, jikalau kamu adalah milik Abraham, jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menjadi pewaris janji Allah. Kan begitu. Dia nggak ada tuh Israel tuh isi pilihan tapi tolak Yesus. Gimana kesamaan dia? Tolak Yesus binasa kok. Yohanes 8 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia ngomong sama ahli Taurat. Ahli Taurat itu orang Yahudi. Apalagi Yahudi sekarang. Jadi mereka tolak Yesus, mati binasa dalam dosanya. Ya, mereka terima Yesus, mereka akan diampuni. Nah, jadi kemana orang Israel, orang Yahudi di zaman kasih karunia? Ya nggak kemana-mana. Ada mereka yang percaya, mereka akan selamat. Mereka tidak percaya, ya mereka nggak tahu kemana-mana perginya. Apa yang mereka percayai? Gitu. Mereka berpikir dengan melakukan hukum Taurat, maka dosa mereka yang ditunjukkan Taurat itu dapat dihapuskan. Padahal nggak bisa. Karena Taurat itu hanya cermin yang menuntun kepada kasih karunia. Bukan kasih karunia itu sendiri. Orang Yahudi itu nggak paham itu. Mereka berpikir berlomba-lomba lakuin Taurat. Karena mereka bercacat, karena bersalah terhadap satu itu bersalah terhadap seluruh hukum. Ada lagi nih Kak, di apa Kak? Di kitab Ibrani tentang misteriusnya seorang Melkisedek. Itu siapa itu Kak? Melkisedek itu. Melkisedek adalah Yesus Kristus sendiri sebelum inkarnasi. Dia adalah Kristofani. Kristofani itu kan dari kata Yunani Kristos dan Phaneiro. Phaneiro itu artinya penampakan. Jadi penampakan Kristus sebelum menjadi manusia. Gitu. Jadi itu adalah bapak-bapak gereja pun berbeda tafsir dalam hal ini. Ada yang mengatakan itu bukan Yesus prainkarnasi, ada yang mengatakan itu Yesus prainkarnasi. Tapi saya sepakat bahwa itu adalah Yesus prainkarnasi. Kenapa? Karena di dalam Ibrani 7 dikatakan bahwa ia menjadi sama dengan anak Allah, menjadi imam untuk selama-lamanya. Kalau selama-lamanya di dalam ketidakbersilsilahannya, berarti itu adalah Kristus yang adalah al-awal dan al-akhir. Gitu. Jadi Melkisedek itu ya Yesus Kristus sendiri sebagai imam besar. Makanya kan Tuhan Yesus berkata, Abraham telah melihat hari-hariku dan ia bersuka cita. Yang memberkati Abraham itu siapa? Melkisedek kan? Melkisedek. Iya. Berarti itu Yesus. Ya, berarti Yesus 2000 tahun yang lalu kurang lebih, berarti itu bukan yang pertama kali datang dia atau gimana? Berarti Melkisedek itu ya gimana maksudnya, dia keturunan siapa itu Kak? Maksudnya asal usulnya kan itu nggak ada silsilahnya. Nah itu iya. Nah itu dia, gimana cara bertahu kita siapa seorang Melkisedek ini? Jadi nggak ada yang tahu maksudnya, enggak. Iya. Jangan kamu paksa. Kamu nggak bakal bisa Alkitab aja bilang kita nggak ada yang tahu kok. Iya. Alkitab bilang kita nggak tahu. Ya apalagi kamu. Kamu nggak bakal tahu dia siapa. Saya pun nggak tahu dia siapa. Karena Alkitab pun mengatakan kita nggak tahu dia siapa. Itu. Boleh lagi Kak tanya? Satu lagi ya, soalnya banyak banget itu. Oh, ini. Oke, satu lagi nih Kak. Kan kami kan STT, jadi kan kami itu nggak percaya bahwa mitos itu ada. Jadi gimana juga dengan kami, saya ini